pemeriksaannya apa saja Mas yang di dalam? Pemeriksaan terhadap Saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran-aliran uang dari pihak tersangka Saudara SRJ selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada Saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi. Ini kaitannya seperti apa? Tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu, ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya apakah juga ada modus ataupun penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi. Kalau aliran uang itu apa yang terkait dengan proyek yang di Bekasi? Ya, ini diduga diberikan oleh Saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ijon proyek di Bekasi. Berapa nilai yang... Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan lainnya. Dalam kurun waktunya itu kapan? Ya, kita sesuai dengan tempus perkara untuk yang suap ijon proyek ini. Jadi kita dalami dulu itu, kemudian nanti terbuka kemungkinan untuk kita kembangkan lagi apakah ada dugaan penerimaan lainnya. Nah, itu masih akan terus didalami penyidik. Mas Ono ini maksudnya ikut terima gitu aliran uang? Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari Saudara SRJ. Ada aliran ke partai nggak sih Mas? Karena kan tersangkanya kan PDIP, penerimanya juga dari PDIP. Ya, pendalaman sampai dengan saat ini yaitu masih terkait dengan yang bersangkutan. Jadi penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dari Saudara SRJ. Mas Budi, kemungkinan nggak sih melakukan pencegahan ke pihak-pihak yang diduga menerima uang seperti Nyomarno dan juga Nosrono ini? Ya, pencegahan ke luar negeri maksudnya? Betul. Ya, itu nanti kita akan melihat kebutuhan dari penyidik. Ya, tentu penerbitan surat pencegahan ke luar negeri atau cekal itu ada beberapa pertimbangannya. Ya, misalnya ada kekhawatiran yang bersangkutan itu kemudian ke luar negeri misalnya, padahal yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia karena biasanya agar bisa secara intensif mengikuti pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik. Mas Budi, berarti ada kemungkinan nanti untuk menelusuri aliran itu ke partai karena ini kan si Ari Kuswara PDIP, Nyomarno PDIP, Mamu juga ini PDIP. Ya, saat ini masih kepada individu. Nanti kita akan lihat polanya seperti apa. Ya, kalau kita melihat beberapa case lain ya seperti di Lampung Tengah misalnya itu juga ada kaitan politiknya, misalnya uang dari dugaan suap ataupun gratifikasi itu mengalir untuk menutupi atau membayar lunas modal awal dalam proses kontestasi Bupati Lampung Tengah misalnya. Kemudian di perkara Ponorogo juga terungkap bahwa di sana ada pemodal politik Bupati Ponorogo ketika maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang kemudian ada dugaan aliran kepada para pemodal tersebut untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah dipinjam oleh para kepala daerah dalam proses kontestasi politik. Nah, ini juga nanti tentu akan didalami pola-pola pemberiannya itu seperti apa. Apakah juga di circle-nya bupati atau seperti apa, ini tentu nanti masih akan terus didalami oleh penyidik. Aliran uang nggak sih? Ya, ada beberapa lah yang ditanyakan. Termasuk aliran uang itu? Ya. Berapa aliran uangnya? Nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Nyomarno atau dari bupati? Nggak ada, intinya kita sudah menjawab ya. Nanti bisa ke penyidik ya. Itu alirannya ke pribadi atau ke partai? Nanti aja tanya ke penyidik. Jadi kan ke pribadi atau ke partai kan alirannya kan? Tidak ada aliran. Tadi berapa pertanyaan Kang? Sekitar 15-an lah ya. 15 pertanyaan ya. paling banyak dari Sulawesi. Ya. Paling banyak dari
soal apa? Ya seputar terkait dengan tugas-tugas di partai. Ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati. Kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada gitu ya, seperti itu. Kemudian total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya, infrastruktur nanti ada jalan, jembatan,
bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai ijon, itu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan Saudara ADK bersama-sama Saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya, TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara Saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah Saudara SRJ selaku pihak swasta. Di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah Saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari Saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab pertama untuk perkara ini. 1 Mas Mario, Mas Jaki, 2 dulu, silakan Mas Mario. Ya, terima kasih kesempatan waktunya Pak Deputi Pak Juwir. Ya, hanya saya ingin memastikan seputar OTT Bekasi ini, itu kan sudah sejak awal OTT itu sudah ramai. Bahwa OTT ini juga turut melibat atau diduga menjerat Kajari Bekasi. Nah, dalam kronologis itu sama sekali tidak ada bunyinya. Bahkan
peristiwa atau pengembangan informasinya sudah bahkan yang bersangkutan ES ini, inisial Kajari ini diduga bahkan sempat lari atau ya ini memperjelas ya lari atau dilarikan misalkan ke Gedung Bundar. Ini kan jadi agak-agak sumir ini kan yang nantinya kelamaan nggak diungkap ini jadi bau anyir soal yang negatif gitu loh. Apakah bisa dijelaskan apakah benar ini melibatkan Kajari Bekasi berinisial ES, yang kemudian juga apakah benar lari dan minta perlindungan ke Gedung Bundar, dan kemudian dari beberapa pertanyaan juga dari teman-teman jurnalis kan sekelas Kajari rumahnya di Pondok Indah, ini kan luar biasa. Eselon berapa sih kan? Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.